Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio Idea. Seperti biasa, kita akan bahas menu backlog yang kemarin saya berikan ya, dan juga menu backlog yang juga saya berikan hari ini ke grup umum juga ya. Pastinya saya berikan di grup rekomendasi itu pasti. Ya, grup umum hari ini saya juga berikan lagi menu backlog ya. Semoga senangnya cuan. Dan sebelum itu kita bahas dulu indeks kita, kemudian kita bahas menu backlog, lalu kita bahas saham-saham yang di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham ya. Ingat pemahaman saham tidak pernah titip-titip investasi dana. Kalau ada yang menawarkan mengatasnamakan pemahaman saham atau Gen UID itu jelas 100% penipuan. Ya, bagi yang mau join link ada di deskripsi ya. Link grup ada di deskripsi eh, video saya ya. Silakan diklik nanti akan masuk di grup saya ataupun bisa cari saja ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Oke, kita bahas dulu. Kita bahas dulu kok harus. Kita bahas dulu IHSG kita ya. Kita bahas dulu IHSG kita. Nah, IHSG kita hari ini seperti apa pergerakannya? Ya masih oke ya, masih menarik, masih masih ke atas arahnya tapi resist cukup kuat 7.100. Ini saya agak khawatir biasanya menyentuh 7.100 dia akan terkoreksi lagi ya bisanya terkoreksi ke 7050 sampai 7.000 ya 7.000 sekarang support cukup kuat untuk IHSG 7.000 sampai 7050 untuk sekarang resist cukup kuat di 7.100 kalau bisa break dia akan tes lagi 7120-an-nya ya biasanya kalau saya menurut saya dia biasanya akan kepentok dulu nih di area 7.100-annya ya 7.100 sampai 7120 biasanya akan terjadi koreksi ya koreksinya mungkin ke 7050-an maksimal di 7.000 lah. Indeks kita masih sangat-sangat oke, sangat-sangat uptrend ya. Kalau terkoreksi ya wajar-wajar saja sebenarnya. Oke, kita bahas dulu menu backlog yang saya berikan kemarin di grup umum maupun di grup rekomendasi ya. Ini grup rekomendasi ini kemarin ya saya berikan Aksio ya ini jelas ya. Ya, mungkin teman-teman dapatnya di 276 ya, sama. Sama juga sama seperti eh ya sama seperti ini. Nih, sama seperti di grup rekomendasi, tapi kalau grup rekomendasi jelas kita kasih ada trendnya seperti ini. Stop lossnya berapa, target pertamanya berapa, target keduanya berapa ya. Pas closing kita sudah cuan karena closing 284 ya. Dan kita coba lihat hari ini aksionya. Kita cek dulu aksionya hari ini ya. Kita cek sebentar aksionya seperti apa. Terbang ya, lumayan nih. TP saya di 300 saya kita ambil di 278 lah anggap 300 ya Anda dapat 10% ya 9% lah 8% lah ya kalau Anda berani jualan ya mungkin sekarang naiknya sampai ke 14-15% sih 14-15% dari pembelian kita tapi kalau target maksimal saya di 300 ya memang itu area resist makanya hari ini dia turun karena kepentok 300 kan makanya saya suruh maksimal jual di 300 ya lebih aman karena takutnya Anda saya kasih yang tinggi agak tinggi-tinggi malah nggak sampai kan. Kalau 300 Anda sudah cuan 8%-an ya, 8-9% ya. Ya sudah cuan lah intinya sudah cuan. Hari ini saya juga berikan menu buy close ya Harum. Ya saya suruh buy di closing ya. Dapatnya di 1760 lah ya. Berarti targetnya berapa? Targetnya di 1790 bentar. 1790 Anda sudah cuan lumayan sampai 1820 itu resist cukup kuat. Kalau bisa break hold tapi kalau nggak bisa break jualan. Ya itu target pertama 1790 sampai 1820. Target kedua ya pandai-pandai lah kalau sudah break 180 tinggal Anda trailing saja. Ya. Area stop loss-nya di mana? Area stop loss-nya sebenarnya ini masih sangat oke ya. Area stop loss-nya bisa di 1680 saja ya. Kalau tidak mau terlalu jauh 1680 ataupun sudah di bawah 1700 Anda mau stop loss silakan ya. Karena dia bisa turun agak ke 1650 biasanya. Ya, batasi saja resiko di 1680 ya untuk harumnya. Oke. Jadi seperti itu trade plan-nya menu buy close hari ini. Dan kemarin ya, kemarin kita sempat beli BEPS ya. Ini BEPS ya tanggal 25 Juli. Ini saya juga kemarin saya sempat share juga di grup umum ya. Kalau nggak salah saya sempat share BEPS ini suruh buy di sini 4960 5050 ya. Saya lihat nggak capai targetnya. Sempat naik ke 550 tapi mungkin teman-teman tidak jualan atau belum keangkut ya. Oke, ini kan plannya seperti ini kan.
Lalu tanggal 26, ini kan kita beli sore nih. Nih, sore tanggal 25 Juli ya. Nah, tanggal 26 saya infokan lagi di grup ini, di grup rekomendasi ya. Saya buat plan lagi ya bagi BEPS yang masuk lagi dan kemarin belum jualan ya, jika mau average down bisa. Jadi nggak usah di stop loss dulu, tambah saja di bawah di harga 4.200 4.400. Stop lossnya baru di 4.100 ya. Tapi kalau memang teman-teman yang tidak mau average down ya, stop loss saja ya, lepas saja di closing kalau sudah di bawah SL gitu saja. Ini kan plannya saya sudah buat seperti itu ya untuk BEPS ya. Untuk BEPS seperti ini nanti kita lihat eh, gimana tradingnya, trading plannya ataupun gimana chartnya untuk BEPS. Ini tanggal 26, kita beli tanggal 25. 26 ini kan nggak jalan tuh turun. Dan saya juga rekap di menu buy close 1 bulan ya, bulan Juli dari tanggal 4 Juli sampai 29 Juli. Ini kan website hitungnya tidak cuan. Ya, ini merah nih. Jadi win rate-nya saya hitung 97% saja, bukan 100%. Walaupun sempat naik 2%. Ya, dan teman-teman banyak yang nggak kejual ya. Jadi saya anggap saja ini belum cuan. Ya. Jadi sini udah jelas kok, jika tidak jual, stop loss atau average down lagi, beli lagi di bawah. Ya, beli lagi di bawah. Jadi win rate-nya harusnya sebenarnya 100% ya untuk menu buy close bulan Juli. Tapi karena ini kena BEPS yang belum jalan, jadi saya tulisnya 97% ya. Fair ya. Ya, ini fair ya. Jadi keterangan juga ada. Ini rekapan bulan Juli. Semua menu buy close nih ya. Ya, saya tidak bilang menu buy close saya bisa 100%. Enggak. Saya tidak pernah klaim rekomendasi bisa 100%. Kalau ada yang berani jamin rekomendasi 100%, itu jelas pasti mau nipu-nipu. Hati-hati ya. Ya, saya hanya bilang rata-rata win rate saya mau itu menu buy close, menu swing maupun menu scalping itu rata-rata terjaganya di atas 90% ya, di kisaran 90% plus ya. Ya, jadi misalnya ada 10 saham, saya berikan mungkin ada yang cut loss-nya 1 saham begitu ya. Biasanya begitu. Tapi kalau dikasih 100% ya puji Tuhan, itu berarti dari Tuhan bukan dari saya. Ya, jadi BEPS ini ya, kita lihat BEPS-nya. Kita lihat BEPS. Karena ini juga saya pernah share di grup umum, jadi saya bahas sedikit ya. Saya bahas sedikit BEPS-nya. Ya, cuan, naik ya. Ya, anggap saja Anda beli kemarin di berapa tadi? Eh 5 5 ribu lah. 5 rata-rata 5.000 lah ya. Anggap saja average Anda di 5.000 ya, karena itu tadi area buy-nya kan maksimal di 5050 ya kalau nggak salah ya. Ya, area buy-nya di 5050. Itu buy maksimalnya untuk BEPS ya kemarin. Udah saya benar nggak sih? Ya, 5050. Jadi anggap rata-rata di 5.000 ya. 5.000. Bentar. Ya udah deh 5.000. 5.000 nih ya. Naiknya hari ini sampai ya sudah sekitar 5%. Ya, Anda sudah cuan sekitar 5%. Itu kalau rata-ratanya 5.000 ya. Sudah cuan 5%. Jadi sudah lebih dari cukup. Karena kita beli tanggal tanggal ini ya. Tanggal 25. Memang agak lama nih. Nah, di sini kita beli. Nah, sempat turun kan? Sempat digonjang-ganjing seperti itu. Saya suruh average di berapa tadi ya? Di 4.000. Itu nggak kena average ya. Jadi saya nggak hitung average ya. Karena saya suruh average di 4.400, 4.400. Dan nggak sempat turun sampai sana. Dia mantul naik lagi. Berarti saya hitung tidak pakai average down ya. Yaitu pembelian pertama saja di 4.960 sampai maksimal 5.050. Anda sudah cuan sekitar 5%. Ya harusnya jualan. Ya harusnya jualan. Karena Anda sudah hold sekitar semingguan lebih nih. Ya hampir 2 minggu lah ya. Cukup lama sih. Yang penting kalau Anda tahu teknikal, Anda nggak akan panik gitu. Kalau Anda yang nggak tahu teknikal, ya pasti Anda panik sendiri. Bagaimana ya? Itu yang kalau Anda tidak tahu teknikal ya. Makanya belajarlah analisa ya. Tidak perlu di tempat saya, tempat tempat orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting Anda ngerti gitu. Jangan gambling, jangan judi di saham, itu nggak bisa ya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi itu sedikit sharing saja. Kita langsung bahas saja saham-saham yang di request oleh teman-teman. Pertama BMTR, santai saja ini masih oke kok, masih dalam fase uptrend ya. Apalagi dia masih bertahan di atas 394, 396 ya. Support quote di 400 ya. 400 dia closingnya sekarang di 400 ya. Ada potensi rebound, ada, masih ada potensi rebound.
Pertama dia mungkin uji resisten di 410 sampai 428 ya. 410 sampai 428 jika masih bertahan di atas 390 lah ya. Lebih bagus dia bertahan di atas 394 sampai 400. Dia masih sangat-sangat oke untuk BMTR, masih bisa uji ke 450 sampai 428. Ya kalau bisa break lagi 428, potensi ke 440 sampai 450 dulu untuk resist selanjutnya, baru bisa ke 470 ya untuk BMTR. Kalau tanya masih bagus, ini masih uptrend, masih dalam fase uptrend. Ya koreksi wajar karena dia sudah naik ketinggian ya, sudah naik tinggi. Jadi dia terkoreksi dulu. Ya retest dulu lah, retest support-support kuatnya baru bisa naik nanjak lagi ya. Itu sebenarnya lebih bagus kalau saham-saham seperti itu. Tapi kalau Anda tidak tahu teknikal ataupun panik duluan, ya pasti Anda sudah panik duluan. Sebenarnya ini masih sangat-sangat uptrend untuk BMTR ya. Masih sangat-sangat uptrend. Masih ada potensi untuk naik ya karena arusnya masih ke atas, bukan ke bawah. Ya semoga seperti itu ya. Amin. Lanjut ke ASLC. ASLC juga masih dalam fase di atas, cuma ya memang kepentok resisten di 200 ya. Kepentok resisten. Kemarin saya juga sempat diskusi di grup diskusi rekomendasi, saya suruh buy. Kalau break 187 ambil saja karena potensi untuk lumayan naiknya lumayan. Ya, saya nggak tahu teman-teman ada ambil atau enggak karena itu saya cuma diskusi, bukan rekomendasi resmi ya. Kalau Anda beli 187, Anda jual di 200, Anda sudah jual 7%. Ya, itu aja. Kalau trading mah harus ada konsep ya. Jadi kenapa saya nggak suruh ambil ke bawah, malah saya suruh ambil kalau dia break 187 itu ada teknikalnya, itu ada analisanya dan itu saya juga ajarkan di online kelas ya. Jadi tidak perlu Anda tunggu diskon-diskon gitu. Diskon belum tentu dia akan naik. Lebih baik Anda beli agak mahal. Ya, maksudnya saya bilang ASLC ambil saja kalau break 187. Ya, kenapa saya suruh tidak tunggu di 180 saja? Enggak. Ya, kita lebih bagus tunggu dia kencang naiknya, baru kita ambil. Ya, instan. Cuannya lebih instan, lebih cepat. Anda dapat 5% lumayan, ya. Seperti itu. Jadi ASC dibilang masih bagus ya. Hari ini diguyur ya, hari ini diguyur mungkin bisa retest ke 184, 180. Ya, dia tidak boleh jebol lebih dari 178. Kalau 178-nya jebol berarti itu sudah kurang oke, dia bisa turun sampai ke 170, 172. Ya, posisinya masih di atas ya. Resist sekarang ada di 190 sampai 197 lah untuk ASRC. Lanjut ke TINS. TINS masih dalam fase yang uptrend ya, karena masih bertahan di 1450-an, 1440. Resist ada di 1480 sampai 1500-an ya. Masih fase sideways di atas, masih tidak jelek ya, masih oke lah. Lanjut ke Jaya, selama tidak jebol 1440-nya saja untuk TINS-nya. Masih sangat oke. Jaya juga masih di atas ya. Wajar lah koreksi karena dia kepentok 140-nya. Ya, dia retest ke 128, 125. Dia tidak boleh jebol lebih dari 125. Kalau jebol itu udah kurang oke, dia bisa balik ke 120, 118. Ya, kalau masih bertahan di atas 125, masih ada potensi dia rebound lagi, tes lagi ke 135, 140 ya. Posisinya masih di atas, masih fase uptrend ya untuk Jaya selama tidak jebol lebih dari 128, 130. Lanjut ke Sido. Sidom harganya sudah murah ya, wajar dia tidak naik dulu kayak karena ini kan dia lagi downtrend. Jadi Anda tidak bisa maksa dia langsung cepet-cepet naik. Tapi harganya sekarang sudah murah. Ya selama tidak jebol 740, 750, Sido menarik menurut saya. Dia ada potensi bisa retest dulu 800 sampai 820. Ya, kemungkinan untuk tutup gap sangat bisa di 845. Ya itu gap dia. Tapi kapan ditutup saya nggak tahu. Tapi untuk sekarang harganya memang sudah terkoreksi cukup murah ya selama dia bertahan 740 750-nya ya. Masih ada potensi rebound ke area terdekat 800 sampai 820 dan ada kecenderungan bisa retest 845-nya untuk tutup gap. Ya kalau ditanya posisinya jelas downtrend ya. Jelas sekarang lagi buat base di bawah ya. Sekarang lagi buat sideways di bawah untuk Sido. Lanjut ke UVW UVW. Oh downtrend ya. Aduh saya nggak suka sama begini nih. Gorengan lagi. Aduh, ini lebih baik dihindari sih kalau saran saya ya. Sudah downtrend, apalagi jebol 840, siap-siap turun lagi ya. Siap-siap turun lagi. Kalau jebol 840,
bisa ke 800 sampai 780. Kalau masih bertahan di 840 mungkin dia akan sideways dulu ke area 870 sampai 880 untuk UVOE. Posisinya jelas lagi downtrend untuk UVOE. Sekarang lagi sideways di bawah, ada support kuat di 840, tidak boleh jebol. Jebol siap-siap ke 780 800 ya, hati-hati karena downtrend ya, arahnya ke bawah. Lanjut ke Bicap. Bicap lagi kurang oke, sudah saya bilang ini kurang oke. Sahamnya lagi di arahnya turun. Ya hati-hati kalau sampai jebol 110 sampai 108 lah. Kalau sampai jebol dia akan turun tes ke 105 sampai 104 ya. Posisinya sudah kurang oke menurut saya ya. Dia persimpangan tapi arahnya turun untuk Bicap. Ya, resisten sekarang ada di 116 maksimal 120. Posisinya kurang oke ya. Kurang oke karena nggak oke lah. Intinya sekarang ada support cukup kuat di 110 sampai 108. Ya tidak boleh jebol. Kalau dia bertahan ya ada potensi tes tes ke 168 lah. 168. 118 maksimal 120. Posisinya lagi cenderung sideways tapi cenderung sideways di persimpangan tapi arahnya ke bawah ya. Jadi saran saya sih hindarilah. Kalau memang Anda pandai scalping ya silakan. Tapi kalau Anda mau kurang pandai scalping yang saham-saham di persimpangan begini lebih baik Anda hindari ya. Dan juga SCMA. Oh, SMA wajar terkoreksi wajar ya, wajar terkoreksi karena kepentok 260 kemarin, tidak kuat naik. Rest support sekarang ada di 240. 240 236 lah. Itu support uptrend untuk SMA. Posisi masih uptrend selama bertahan di atas 240 ya masih sangat oke lah. Dan juga PNBS. PNBS lagi sideways di persimpangan sebenarnya. Sideways di persimpangan, support ada di 70, support kuat 70, kalau jebol ya akan ke 68. Kalau masih bertahan 70 ada potensi retest lagi ke 74 sampai 76 lah untuk PNBS. Posisi lagi sideways di persimpangan untuk PNBS. Lanjut ke ADMR. ADMR. ADMR juga lagi, waduh kurang oke ya. Arahnya sudah di persimpangan banget. Persimpangannya mau turun lagi ya. Persimpangan mau turun ini agak agak bahaya ya. Apalagi jebol 1600 itu bisa konfirmasi dia turun. Tapi kalau masih bertahan di 1600 ya dia akan retest lagi ke 1670 sampai 1700 maksimal itu resist cukup kuat untuk ADMR. Posisinya lagi di persimpangan ya untuk ADMR. Hati-hati saja, pantau saja di 1600 kalau jebol ya ya bahaya bisa turunnya agak dalam ya. Kalau jebol ada ADMR-nya di 1500 1600 ya. Resist kuat di 1000 berapa tadi? Resist kuat di 1700. Kalau bisa beli 1700 lebih bagus untuk ADMR. Dia bisa balik uptrend, tapi kalau nggak bisa ya turun lagi. Lanjut SDMU, posisinya masih di persimpangan ya. Ya ada resist kuat 76 sampai 80, support sekarang di 72 70 ya. Masih dibilang oke enggak terlalu oke tapi posisinya lagi di persimpangan mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk SDMU. Lanjut ke BBNI. BBNI sudah uptrend, memang sudah uptrend dari kemarin. Resist selanjutnya kalau bertahan di atas 8000 81 bentar, bentar, bentar. Kalau bertahan di atas 8000 sampai 8150 potensi ke 8350 sampai 8500 ya untuk BBNI. Posisi uptrend ya, tinggal dikawal saja. Lanjut ke KRYA. Baru IPO ya, jelas ini sideway ya, posisi sideway, support kuat di 100, resisten di 110, 112. Ya, posisinya lagi sideway untuk sekarang. KRYA lanjut ke Antam. Antam nih. Sudah saya bilang kayaknya bagus Antam ya. Ya, masih oke. Saya sudah bilang ini masih oke, sahamnya masih di atas. Ya turun ya wajar lah. Tapi dia kan kemarin karena dia masih kuat di 1950-nya. Ini 2000-nya break lagi. Ya ada potensi lah. Ya ada potensi ke 2080 2070 maksimal di 2100 lah. Itu resist cukup kuat. Kalau bisa break 2100 itu lebih menarik lagi bisa ke 2200 sampai 2300-an untuk Antam ya. Sekarang support kuat dia di 2000, semoga kuat.
ya 1980 sampai 2000 itu support uptrend sekarang untuk Antam. Resisten 2070 sampai 2100 untuk sekarang. Posisinya jelas masih uptrend ya untuk Antam ya. Ibarat gitu, kalau saham uptrend dia turun pun dia akan naik lagi karena harusnya ke atas ya. Nah, untuk mengetahui ini saham downtrend atau uptrend itu nanti di kelas juga diajarkan ya. Jadi jangan dikit-dikit saham downtrend naik dibilang uptrend. Ya, bahaya Anda. Anda siap-siap kerendam ntar. Nah, saham uptrend turun dikit dibilang downtrend itu bahaya. Anda nggak ngerti berarti. Ya, tidak perlu belajar di kelas saya nggak apa-apa, tapi belajar dimanapun yang penting Anda bisa lebih terbuka lah ininya, analisanya bisa ngerti gitu ya. Lanjut ke TRGU. Kalau kasihan kalau Anda trading hanya gambling, modal gambling itu bahaya gitu ya. Jelas downtrend ya. Ini TRGU jelas downtrend ya. Support kuat di sekarang ada di 320-an ya. 320, 326. Resisten ada di 330 lah. 330, 326, 330, 326 itu support sekarang untuk TRGU. Resisten ada 350 sampai 356 untuk sekarang ya TRGU. Posisinya belum uptrend ya. Lebih cenderung agak downtrend nih sebenarnya. Sejak IPO dia dia sempat turun kan, sempat naik tinggi, habis itu turun ya, dibilang jelek-jelek banget enggak. Tapi kalau sekarang kalau ditarik semingguan atau 2 minggu ini downtrend ya untuk TRGU. Ya posisinya mencoba rebound tapi belum uptrend lah jelas. Lanjut ke BRPT. BRPT masih uptrend ya, masih dalam fase uptrend ya. Tapi karena kepentok resist cukup kuat di seribunya ya wajar turun. Bisa ke 972 bentar, 970 sampai 950 itu support uptrend untuk BRPT, resisten jelas di 1000 ya untuk BRPT-nya. Masih uptrend selama tidak jebol 950-nya saja. Lanjut ke Adro. Adro dibilang downtrend belum patah ya, belum patah tren ya, belum patah downtrend. Dia masih oke karena masih bertahan di atas 3100. Ada kecenderungan dia retest ke bentar saya lihat resist 3170 sampai 3200 lah ya untuk Adro. Tapi akan lebih bagus kalau dia bisa break di atas 3200-nya. Adro akan lebih menarik, dia bisa naik ke atas lagi ya. Tapi kalau dia tidak mampu break 3200, kecenderungan dia bisa turun atau down atau arahnya turun ya. Bisa retest ke 3000. Ya, untuk sekarang masih oke selama dia 3100-nya nggak jebol. Ya, mungkin ada potensi dia retest ke 3200-nya dulu ya untuk Adro. Posisinya masih masih tidak jelek ya, masih belum downtrend ya, masih ada potensi untuk rebound lagi ke atas untuk Adro. Selama 3100-nya dijaga ya, seperti itu. Ya akan khawatir kalau Adro-nya 3000-nya jebol lah, itu jelek. Kalau 3000 sampai jebol, Adro itu sudah jelek ya. Tapi kalau masih bertahan di atas 3100, apalagi bisa jebol 3200 resistnya, itu ada potensi untuk kembali uptrend ya. Ntar saya cek lagi ada yang lagi. BP ya, terakhir BP lah ya. Terakhir BP lah. Ini ada yang tak BP. Ya, sudah saya bilang kan kemarin kan mantul ya. 180-nya masih dijaga ya, mantul naik lah. Resist kuat di 200 lah sekarang. Support sekarang di 190. Dibilang downtrend belum ya karena masih di atas, arahnya masih ke atas ya. Arahnya masih ke atas, apalagi masih dijaga di 190-nya. Ada potensi retest ke 200-nya lagi lah. Itu resisten cukup kuat untuk BP. Kalau bisa break 200 itu bisa naik lagi untuk BP. Ya bisa ke 210 sampai 218 lah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga aktivitas kita, kerjaan kita, trading kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan. Maaf jika ada salah-salah kata dan kesehatan selalu terjaga dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.